menjelaskan materi poin E, yaitu sanksi administrasi perpajakan. Surat pemberitahuan pajak yang tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan penghentian seperti dalam tabel berikut. Ya, seperti dalam tabel punya sanksi administratif tersendiri ya teman-teman. Yang B, atas keterlambatan pembayaran pajak yang terutang dikenakan sanksi denda bunga 2% per bulan. Jadi kalau kita telat membayar pajak, kita akan dikenakan sanksi 2%. Ya, itu. Untuk yang C, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 50% dari pajak yang tidak atau kurang bayar untuk SPT yang tidak disampaikan dalam waktu padahal sudah ditegur. Jadi kalau kita kan punya pajak, terus kita telat bayar padahal ditegur, nanti dari Dirjen Pajaknya memberikan SKPKB, terus dapat sanksi 50% dari pajak yang terutang. Nomor 2 yaitu sanksi administrasi alfa menyampaikan SPT. A. Bagi wajib pajak karena kawannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak atau menyampaikan surat pemberitahuan pajak tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampiran keterangannya isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dia dikenai sanksi pidana apabila hal tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, wajib pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dari pajak yang dibayar yang ditetapkan oleh penerbitan SKPKB. Jadi ini poin A, jika ada wajib pajak itu alfa itu kan artinya lalai. Nah ini tuh baru lalai 1 kali, berarti ini cuma dikasih sanksi administrasinya 200% dari pajak yang kurang dibayar. Jadi kurangan pajaknya dikali ini 200%. C. Wajib pajak yang karena kalpanya dalam menyampaikan surat pemberitahuan pajak atau menyampaikan surat pemberitahuan pajak untuk isi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan isi tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian daripada pendapatan negara, dan perbuatan tersebut merupakan dikenakan denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Pasal 38. Jadi wajib poin D, misal ada wajib pajak yang udah telat lebih dari 1 kali, kan dia pajaknya misal 500.000. Nah dendanya itu 1 kali jumlah pajak terutang, berarti 500.000 dikali 500.000 lagi. Nah wajib pajak bisa milih mau bayar denda atau dipidana paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun. Terus yang C, bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak atau menyampaikan surat pemberitahuan pajak tetapi dengan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Jadi wajib pajak itu sengaja nggak ngelaporin SPT. Nah yaitu dipidana paling sedikitnya 6 bulan paling lama 6 tahun, juga dapat denda paling sedikit 2, terus paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. Nomor 3, perkecualian sanksi administrasi. Sanksi administrasi dikenakan pada pihak-pihak berikut ini: A. Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia. B. Wajib pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. C. Wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia. D. Bentuk usaha tetapi tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia.
wajib pajak badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. F. Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. G. Wajib pajak yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. H. Wajib pajak lain, yaitu wajib pajak yang tidak dapat menyampaikan surat pemberitahuan pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan karena keadaan 1. Kerusuhan massal, 2. Kebakaran, 3. Ledakan bom atau aksi terorisme, 4. Perang antar suku, 5. Kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan yang penetapannya didasarkan pada peraturan Direktur Jenderal Pajak. Apakah ada yang bertanya? Saya mau bertanya. Saya Laras Nanda Suterima dari kelompok 3 mau bertanya. Kan di situ kan ada poin perkecualian sanksi administrasi. Di poin D itu bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan lagi di Indonesia, itu maksudnya gimana ya? Jadi itu misalnya Laras punya usaha di Indonesia, nah tapi Laras itu pindah ke luar negeri, jadi usaha yang Laras di Indonesia nggak menerima pajak lagi. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya Sarul Zazila Sadani dari absen 32. Nah, saya ingin bertanya yang poin F ini gimana ya? Jadi misal Siti Nur jadi bendahara di perusahaan. Nah, Sarli sama Citra jadi karyawannya. Nah, Sarli Citra kan bayar pajak. Bayar pajaknya kan melewati Sinur. Sinur jadi perantara gitu. Nah, kalau kalian berdua nggak bekerja lagi di perusahaan itu, berarti ya Sinur nggak itu. Nggak, ya. Ya sudah cukup. Terima kasih dari saya.